Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tatitu episode pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa di Madinah. Telah menjadi watak kaum Yahudi untuk selalu mengingkari perjanjian dengan banyak kaum. Perjanjian damai dengan Rasulullah SAW agar mereka diperbolehkan hidup aman berdampingan dengan kaum muslimin di Madinah tidak mereka tepati sendiri. Sikap angkuh dan provokatif mereka lakukan hingga memancing perselisihan dan memicu kekacauan di Madinah. Kaum Yahudi menyuarakan propaganda kebencian terhadap ajaran Islam dan kaum muslimin yang taat. Hingga akhirnya terdapat beberapa tokoh masyarakat Madinah yang munafik termakan oleh hasutan dan tipu daya kaum Yahudi. Mereka menjalin kerjasama dan persahabatan dalam rangka ingin mendapatkan kekuasaan di Madinah. Mereka ini termasuk kaum orang-orang yang masuk Islam karena takut oleh kehebatan pasukan kaum muslimin. Suatu hari, terjadilah peristiwa yang membuat kaum muslimin di Madinah sudah tidak bisa lagi mentolerir sikap kurang ajar kaum Yahudi. Konflik besar bermula ketika ada seorang wanita muslimah yang hendak menjual perhiasannya. Dan di pasar, rata-rata orang Yahudilah yang bekerja sebagai pengrajin emas. Pada saat wanita muslimah ini datang ke sebuah toko milik kaum Yahudi dan melakukan tawar-menawar perhiasannya, di depan toko datanglah beberapa orang. Yahudi mendekati dan memaksa wanita muslimah tadi agar membuka kain penutup wajahnya. Wanita itu pun menolak dan terus menolak. Kemudian, salah seorang Yahudi secara diam-diam menyematkan duri pada bagian belakang baju wanita muslimah. Hingga saat sang wanita hendak berdiri dari duduknya, tersingkaplah kainnya dan terbukalah auratnya. Orang-orang Yahudi yang berada di sekitar toko pun tertawa terbahak-bahak. Oleh karena merasa dipermainkan, wanita muslimah tadi berteriak minta pertolongan. Seorang pria muslimin yang sedang lewat datang menghardik dan menyerang kelompok kaum Yahudi. Dalam perseteruan ini, salah seorang Yahudi tewas terbunuh. Sang pria muslimin pun akhirnya meninggal dunia setelah dikeroyok beramai-ramai oleh orang-orang Yahudi. Setelah kejadian ini, pihak keluarga dari pria muslimin meminta pertolongan kepada kaum muslimin lainnya. Dan terjadi perkelahian antara kaum muslimin Madinah dengan kaum Yahudi Bani Qainuqa. Rasulullah SAW yang mengetahui hal ini segera datang dan meminta kaum Yahudi mentaati perjanjian. Oleh karena telah ada korban jiwa dari kedua belah pihak, maka secara tegas Rasulullah SAW menyerukan hukuman sebagaimana telah beliau terapkan terhadap kaum musyrikin Quraisy. Dalam perkembangannya, peringatan Rasulullah SAW ini ternyata dibalas dengan tantangan untuk berperang. Menanggapi hal ini, Rasulullah SAW masih menahan kaum muslimin untuk bersabar dan melupakan perilaku orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang selalu berusaha menyulut peperangan di Madinah. Rasulullah SAW juga telah mengetahui bahwa terdapat tokoh-tokoh masyarakat dari beberapa suku di Madinah yang menjalin persahabatan dengan kaum Yahudi agar dapat berkuasa lagi di wilayahnya. Tak jarang para tokoh masyarakat ini dengan sengaja membela, membiarkan bahkan menutupi tindakan tak terpuji dari kaum Yahudi. Kebijakan Rasulullah SAW dianggap sebagai tanda ketakutan kaum muslimin terhadap kaum Yahudi. Oleh karenanya, mereka semakin congkak dan berani berbuat onar. Demi menjaga ketentraman kota Madinah dan keselamatan masyarakat, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk menghentikan tindakan kaum Yahudi yang sudah keterlaluan.
Pada hari yang telah ditentukan, sejumlah pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pemukiman kaum Yahudi Bani Qainuqa. Ternyata orang-orang Yahudi yang selama ini selalu gembar-gembor menentang dan membuat kekacauan, memilih bersembunyi dan tidak berani berhadapan dengan kaum muslimin. Mereka menyelamatkan diri masing-masing dengan masuk ke dalam benteng-benteng yang telah mereka bangun. Selama 15 hari mereka tidak berani keluar dari benteng. Kaum muslimin pun menunggu di luar benteng, baik pagi, siang, sore, dan malam hari. Kaum Yahudi Bani Qainuqa tidak menyangka akan terkepung sedemikian lama hingga mereka kesulitan mendapatkan bahan makanan dan air minum. Sementara itu, tidak ada seorang pun yang berani masuk ke pemukiman mereka. Setelah merasakan kelaparan dan kehausan, orang-orang Yahudi Qainuqa menyatakan menyerah dan bersedia tunduk mentaati perjanjian serta keputusan yang akan diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan perilaku yang selalu berkhianat dan kekejian yang telah dilakukan, maka kaum muslimin di Madinah sepakat bahwa kaum Yahudi Bani Qainuqa harus ditumpas. Namun, sebelum keputusan ini dilaksanakan, ada seorang tokoh dari kalangan kaum munafik yang berpura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah tokoh berpengaruh di kalangan sejumlah kaum musyrikin dari kabilah-kabilah Aus dan Khazraj. Abdullah bin Ubay ini berusaha menyelamatkan sekutunya, yaitu orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang berjumlah sekitar 700 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan Abdullah bin Ubay. Beliau tidak menyangka kalau Abdullah bin Ubay akan merengek-rengek seperti anak kecil dan berulang-ulang memohon kebijaksanaan sambil memegang kuat-kuat, bahkan menarik-narik baju zirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan suara yang dikeraskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghardiknya. Kemudian, setelah melalui berbagai pertimbangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin bersedia memaafkan kaum Yahudi Bani Qainuqa. Akan tetapi, mereka harus keluar dari wilayah Madinah. Keputusan ini pun kembali dipermasalahkan oleh Abdullah bin Ubay. Ia kembali merengek agar sekutunya masih diperbolehkan tinggal dan berdagang di Madinah. Tindakan Abdullah bin Ubay mendapatkan reaksi langsung dari kaum muslimin. Terjadilah perkelahian di antara kaum muslimin yang mengakibatkan Abdullah bin Ubay bersimpah darah. Sementara itu, orang-orang Yahudi Qainuqa berkata kepada Abdullah bin Ubay bahwa mereka tidak akan tinggal di tempat di mana Abdullah bin Ubay dipukul kepalanya hingga berdarah, sedangkan mereka tidak mampu membelanya. Setelah peristiwa ini, kaum Yahudi Bani Qainuqa menerima keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan wilayah Madinah. Ubadah bin Syamit dan beberapa sahabat Nabi mengawal mereka keluar dari Madinah. Dalam perjalanan mencari tempat pemukiman baru, orang-orang Yahudi ini tinggal untuk sementara waktu di daerah Wadil Qura. Kemudian melanjutkan perjalanan ke arah utara hingga tiba di kawasan negeri Syam. Di sanalah mereka tinggal menetap. Demikian cerita Tatitu episode kali ini. Ikuti terus kelanjutan kisah ini pada episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.